شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Silakan yang menyampaikan Pak Lindra Raiwawa. Silakan Pak. Ibu Sufiatul sudah ada ya? Salam ya. Oke. Silakan Pak Lindra Raiwawa. Ya, shalom Shalom. semuanya. Malam. 3 menit dulu ya. Kita undang yang Ya. teman-teman ya. Iya, jelas itu Pak Bom. Jadi sekarang ini kan saling mengklaim. Berarti ada dua Tuhan. Atau kalau memang dipaksakan, berarti ada satu Tuhan. Tetangga sebelah ini kan selalu mau masuk dan mencampur adukan. Ya, yaitu YHWH dengan Allahnya. Oke, kita terima sajalah. Kita terima ini campur aduknya. Berarti satu Tuhan. Nah, apakah mungkin satu Tuhan? Ya, ribuan tahun lalu sudah mengatakan dan ditulis seperti itu. Nuh dan anak-anaknya. Nuh adalah Adam kedua. Ya, Nuh itu adalah Adam kedua. Karena apa? Ketika kejadian Nuh itu semua manusia dihapuskan. Hanya keluarga Nuh yang tadi Pak Lobo sudah sampaikan itu yang diselamatkan. Itulah cikal bakal manusia sampai ke kita. Jadi ketika Nuh itu diselamatkan oleh manusia, oleh YHWH, oleh Tuhan melalui bahteranya bersama dengan sepasang, setiap binatang sepasang-sepasang, ya, baik yang haram maupun yang halal bagi bangsa Yahudi, itu sudah diselamatkan. Kemudian sudah diceritakan seperti ini 1400 tahun kemudian, masa Tuhan yang sama, kalau memang benar-benar itu Tuhan adalah Tuhan yang satu dan Tuhan yang sama, kok ceritanya bisa berbeda? Kemudian ceritanya yang satu sebelumnya 1400 tahun sebelumnya
itu sudah menyatakan semua selamat, kemudian 1400 kemudian 1400 tahun kemudian dikatakan ada anaknya yang meninggal. Nah, ini yang masuk di akal atau tidak? Nah, ini kita yang waras, yang cerdas, bisa berpikir yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Nah, itulah difikirkan ya secara mendalam, secara cerdas bagaimana ketika yang Tuhan yang satu ini berbicara di lain waktu diselamatkan, kemudian di lain waktu yang satu mati. Kemudian ketika itu di lain waktu yang sebelum itu terdampar di Bukit Ararat, di Gunung Ararat. Kemudian 1400 tahun kemudian mendarat di Bukit Arafat. Nah, ini kan yang beda. Ini udah semuanya sudah berbeda-beda. Gitu, Aneh bin ya. ajaib. Nah, itu dia makanya kita yang waras, yang cerdas bisa berpikir, Pak Lobo, yang mana yang benar. Nah, kalau bagi saya pribadi, sudah pasti yang lebih duluan yang benar. Karena apa? Sesuatu yang asli itu pasti ada lebih dahulu. Kemudian yang tidak asli ini ada kemudian. Itu udah logika manusia yang waras. Nah, kita cermati saja cerita Nuh yang namanya Nuh, ya, dengan keluarganya selamat, seluruhnya, anaknya Sam, Ham, Yafet, dengan istri-istrinya, Nuh dengan istrinya, seluruh binatang-binatang yang ada di dunia yang sudah diciptakan Tuhan sepasang dengan sepasang, kemudian bahtera itu adalah ditutup oleh Tuhan, ketika air surut itu Nuh juga harus melihat bagaimana apakah memang air sudah surut dan ada daratan ketika melepaskan seekor burung. Nah, ceritanya kemudian yang satu ini anaknya mati, terus mendaratnya di tempat yang tidak disebutkan pertama kali di Gunung Ararat. Anaknya mati. Lah ini gimana? Kalau orang Jawa bilang mbok yao gitu loh. Ngono ya ngono, mbek ojo ngono. Kalau Jawa bilang. Piye toh? Gitu. Gitu ya gitu, tapi jangan gitu-gitu banget gitu loh, Pak. Gitu loh. Jadi iklan dulu Kak, iklan Kak. Iklan dulu Kak. Jadi ya. Iklan dulu Kak. Jadi, iklan dulu silakan. Barangkali Superman sudah mendarat di Ararat, Pak. Ya, Di Ararat atau di Arafat itu. Iklan dulu. Iklan. Nah. Celananya melorot. Ayo, Pak. Ya ini iklan ya. Giliran Pak Bom jahat, giliran saya dipakai isi iklan, Pak Lobo nggak diiklanin tadi. Ini permintaan Jadi- permintaan ini ya, pendengar setia ya. Oke. Ya jadi begitu Pak Lobo, Pak Bom dan kawan-kawan semua. Cobalah kita berpikir dengan cerdas, dengan jernih, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Karena apa? Tidak mungkin yang katanya satu Tuhan bisa berbeda ceritanya. Ini Tuhan apa ini kalau begini? Ya. Yang pasti kalau seperti ini berarti Tuhannya beda-beda dan berarti ada dua Tuhan. Yaitu Tuhannya ada Nabi Nuh dan Tuhannya Nuh yang membawa binatang. Nabi Nuh ini kan tidak menceritakan binatangnya sepasang-sepasang, Pak. Kemudian bahteranya bagaimana dibangun oleh Nuh di Alkitab diceritakan dengan sedemikian gamblang. Kemudian sedemikian besarnya kapal itu, tidak mungkin Nuh bisa menutup. Dan bagaimana semua binatang itu tanpa diperintah bisa masuk ke dalam bahtera itu, kalau bukan karena
Tuhan sendiri yang melakukan itu, bukan Nuh. Nah, cerita lagi lain bedanya di Nabi Nuh ini, gitu loh Pak Bom, kawan-kawan semua. Jadi itulah, kita lihat saja, kita pertimbangkan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Silakan Pak Bom, saya kembalikan ke Pak Bom. Sabar dulu ya, sabar dulu teman-teman sebelum ke Ibu Sofiatul. Saudara-saudara, tadi kita putar iklan. Nah, saya tanya sama teman-teman, Superman itu ibaratnya cerita dongeng, cerita lucu-lucuan atau itu nggak jelas nyata atau tidak? Teman-teman. Dongeng, Pak. Dongeng, Pak. Dongeng. Jelas, Dongeng Pak. kan? Cerita fiksi. Oke, dongeng ya. Berarti kenapa jelas Pak tidak Bobom nyata. kasih? Kenapa? Oke. Kenapa Pak Bobom selalu putar iklan Superman? Karena itu dongeng. Ya jangan kita bicara yang nyata ya. Itu maksud saya ya, tujuan saya. Kita buka di ayat, oke, kita langsung buka di ayat. Ini anak-anak Kristen. Oke, kita baca sama-sama. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Oke? Ya teman-teman, iklan itu kita sengaja putar, Pak Bom sengaja iklan Superman, karena itulah kita tidak mau dengar cerita dongeng-dongeng, hanya hiburan saja. Oke? Sudah mulai jelas. Oke? Ntar dulu, saya tanya dulu Cica Killer. Ciler. Iya, Pak. Yo, Bos. Iya, tadi saya buka YouTube katanya ini ya, kita kena hack ini ya, tidak ya? Tidak ya kalau itu ya, nggak ada ya? Enggak, kalau yang lagu itu enggak. Nggak, oke. Tadi pada penasaran bagaimana caranya Nuh memanggil anaknya. Ini ada fotonya ini. Mana? Silakan, tunjukkan. Nih. Nah, itu dia. Itu dia. Waduh, Kayak- itu naik getek itu ya. Kayaknya bukan bantaran Nabi Nuh itu, kapal pengungsi itu. Kapal Rohingya itu, Pak. Iklan ya. Kapalnya. Ada pada saat banjir besar. Ini mah kapal apa nih, Pak? Bisa aja Ciler ini. Waduh, ini yang ditiap dan apa nanti ya? Kapal pengungsi, Aduh. Pak, kapal pengungsi. Kapalnya. Aduh, iklannya Kapal sebentar, pengungsi. sebentar. Itu kapal kedebok pisang Pak, yang biasa main di kali itu. Oke. Teman-teman semua, kita diam dulu, kita putar lagu rohani, biar kita kasih kesegaran. Kita udah baca firman Tuhan, kita udah berdoa, kita putar dulu ya. Iklan, Bu Sufiatul masih ada. Keluar ya? Oh iya, Bu Sufiatul jaringannya susah ya. Kita panggil. Oke. Bentar ya, sebelum kita putar iklan, kita mau dengar dulu. Pak Cica Killer, tadi iklan dulu, Pak Timothy baru masuk. Tadi iklan dulu, iklan. Yang tadi. Pak Cica Killer. Oke, iklannya mana? Biar Pak Timothy baru ini. Itu kapal imigran, Pak. Imigran dari Amerika. Itu belum naik. Belum naik. Itu gimana manggilnya itu, Pak? Nggak ada toa, Pak. Kalau ada toa mungkin nyampe, Pak. Ini nggak nyampe, Pak. Toa belum tercipta, Pak, toa. Oke. Ya sudah, oke. Udah ya, teman-teman ya. Oke, bentar. Oke, kita putar iklan dulu ya, teman-teman ya. Saya dulu. Oke, teman-teman, ini permintaan ya. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك
Wow, luar biasa. Ya. Saudara-saudara, Pujian yang indah. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan, ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Itulah lagu ini. Ya, berserulah kepada Tuhan Yesus. Maka anak-anak yang berseru akan diterima dan keinginannya akan tercapai. Oke, Pak, sebentar, jangan Pak Ciler. Pak Ciler ini admin kita semua, jadi pokoknya Pak Lobo, Lidra Rewawa, ya, itulah kami punya tim. Pak Lobo, Pak Lidra. Kalau Pak Lobo ini bukan tim, Pak Lobo ini adalah salah satu pencetus siaran Pak Bom. Kami ada bertiga ya. Beliau, saya nggak usah sebut namanya, ada seorang beliau. Kemudian Pak Lobo dan Pak Bobom. Kami bertiga yang membuat channel Pak Bobom. Oke. Kemudian kami punya tim adalah Lidra Rewawa, Pak Ciler, Pak Timothy, dan ada beberapa teman yang saya belum sampaikan. Oke. Ya, ini ya, dengar ya teman-teman ya, ini pengajaran dari teman kita ya. Jangan Pak Bobom ulang-ulang. Jangan. Ya, jadi ini sejarah ya, menurut biblikal saja ya. Jadi kalau dari ya, Alkitabiah. Dari segi keturunan ya, Nuh ini dari garis keturunan Adam, dia generasi ke-10 ya. Kan generasi pertama itu Adam, generasi kedua itu Set, ketiga Enos, keempat Kenan, kelima Mahalalel, keempat Yared, kelima Henok. Tunggu. Berapa? Kedua Set, ketiga Enos, keempat Kenan, kelima Mahalalel. Halo? Ya, lanjut Pak. Ya, keenam Yared, ketujuh Henok, kedelapan Metusalah, ke-9 Lamekh, lalu dari Lamekh lahirlah Nuh, generasi ke-10 dari garis keturunan Adam. Nah, Nuh ini punya 3 anak, itu Sem, Ham, dan Yafet, yang nanti dari ketiga anaknya ini masing-masing akan menjadi bapak dari ras-ras yang ada, ras-ras besar yang ada di dunia. Ya, jadi Yafet ini adalah bapak dari orang kulit putih, atau istilahnya orang-orang Kaukasus ya, yang kulitnya putih bersih, orang Eropa, itulah keturunan dari Yafet ini. Terus Ham itu bapak dari orang Kanaan. Nah, orang Kanaan ini persebarannya luas, kulitnya gelap. Nah, ini orang-orang kulit gelap itu yang tersebar di Afrika. Terus Sem ini adalah bapak dari orang Asia ya. Jadi Sem ini keturunannya itu yang berkulit kuning sekarang, orang Asia. Itulah kenapa di Timur Tengah itu dibilang orang Semitik. Ya, karena memang mereka keturunan Sem. Jadi orang Asia ini awalnya dari Asia Barat, ya, Sem. Jadi Sem ini memiliki anak keturunan. Nah, keturunannya ini dari Asia Barat, ada yang berjalan ke timur sampailah mereka di daerah yang sekarang dikenal Irak. Ya, itu membentuk masyarakat pertama di dunia, yaitu masyarakat Mesopotamia. Itu masyarakat pertama di dunia, yang dimana di masyarakat Mesopotamia ini lahirlah yang namanya Abraham ben Terah. Ya, Abraham ben Terah ini nanti yang menjadi bapak bangsanya orang Yahudi. Ya, jadi tidak berhenti sampai ke keturunannya Sem ini, tidak berhenti sampai ke Mesopotamia saja. Semakin mereka ke timur sampai ke Tiongkok, ya. Sampai ada yang ke Tiongkok. Itulah yang sekarang menjadi orang-orang ya Asia Timur. Dari Tiongkok itu ada yang turun ke selatan, ke dekat Vietnam, yang namanya Teluk Tonkin. Tahu Teluk Tonkin kan di Vietnam? Nah, dari Teluk Tonkin itu ada yang bermigrasi ke Tenggara. Di Tenggara mereka sampai ke sebuah daratan, sebuah pulau. Nah, mereka berdiam di pesisirnya. Di pesisirnya mereka menemukan sungai, sekarang namanya Sungai Sakdan. Dari Sungai Sakdan ini, mereka yang dari Tonkin ini naik perahu menyusuri sungai tersebut sampai ke sebuah puncak yang diberi nama Puncak Bambapuang. Dari Puncak Bambapuang ini menyebar lagi mereka ke utara,
dan di sebuah dataran ini mereka beranak pinak sampai sekarang. Itulah yang dinamakan suku bangsa Toraja. Mantap, ya, mantap. Ada di sejarah, ya, mantap. Ya, jadi Alkitab Pak. itu sudah Raja itu Kita- Raja To ya, kalau nggak salah Raja To ya, Raja To siapa gitu, Siang atau siapa ya? Itu Pak ya? ya. Pokoknya Ada di Toraja. sejarah, itu sejarah kelas 5 SD kayaknya, saya pernah baca ya. Iya. Itu. Nanti jelas Pokoknya itu dari karena ini Pak Bom, Mesopotamia itu yang tempatnya Abraham melahirkan itu pusat masyarakat pertama di dunia. Jadi Oke. di situ dari situ itu menyebar ke timur semua itu dari Oh Irak. ya. Oke. Baik. Salim Lim, selamat malam. Salim Lim. Aduh, nggak ada suaranya. Halo. Bapak Muslim, Kristen? Ya, Muslim, Kristen Pak. Muslim. Oh, Muslim. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak, mau bertanya silakan. Silakan Pak. Maaf sebelumnya saya kurang ilmu lah sedikit. Saya minta, menurut Kristen di akhir zaman itu siapa yang turun? Wah, ini luar topik ini, Pak. Oh, apa topiknya ini? Sorry. Topiknya tentang Nggak apa-apa, Nabi kalau- Nuh. Topiknya tentang Nabi Nuh, Apa Pak. itu? Tentang Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu punya anak 3. Namanya Sem, Ya, Ham, ya. dan Yafet. Ya, tidak ada yang meninggal, Pak. Anak Nabi Nuh semua selamat. Waktu peristiwa air bah itu, mereka semua selamat. Tetapi di Al-Quran mengatakan salah satu anak Nuh itu mati kena air bah itu. Jadi di sini yang kita mau bahas ini, Pak. Iya. Di sini ada narasumber nggak yang kompeten? Sebab saya pun kurang juga. Saya menyimak sajalah. Biar asik didengar kalau ada yang pakarnya lah. Kalau macam Pak Salim. iya. Ya kalau Bapak kan Islam. Kalau menurut Bapak yang mati anak Nuh itu siapa, Pak? Ya. Nah, itu dari awal tadi saya cakap, kalau pasal Islam saya tidak terlampau tahu banyak. Oh. Ya, itu begini. Kalau menurut tafsir itu nama anaknya Kanaan, Pak Bom. Yang mati itu nama anaknya Kanaan. Yang membangkang itu yang tak mau naik kapal lah. Ya, Ya, betul. Kalau menurut Islam itu. Tapi kan Saya kita pernah tahu dengar Kanaan itu cerita. bukan anak. Kanaan itu cucu. Oh bukan. Oh cucu. Kanaan itu cucu, bukan anak kandungnya si Nuh. Ayat Al-Quran berapa Ya. ya? Terus Al-Quran berapa Pak? Biar kita bahas untuk ke Salim. di surah 11 ayat 42-43, Pak. Oke, kita buka ya. Iya, betul. Surah 11 ayat 42-43. Oke, tadi ya. Tapi ada yang lucu, Pak. Ya. Istrinya Betul, Nuh dihukum bareng sama istrinya Lut. Tahu kan istrinya Lut? Ada aja yang jadi tiang garam itu Aneh. loh. Ya. Surat 11 ya, ayat 40. Surat 11, Ayat 42. Ya. 42 dan 43. Nah, ini Bapak ya, Bapak Salim nanti lihat ya. Tinggal Bapak aja mana yang benar. Ya. Oke. Sudah silakan Pak. Pak Salim baca Pak. Ini dari kitab Bapak. Bisa baca Pak? ini dari apa ini? Dari Depa kah? Kalau depak itu cuma beda tanda kurung, Pak. Udah, mau saya baca. Ya. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya sedang dia dalam kurung anak itu, tutup kurung, berada di tempat buka kurung lagi yang jauh, tutup kurung, terpencil. Wahai anakku, naiklah, buka kurung, ke Bahtera, tutup kurung, bersama kami, dan janganlah engkau
bersama orang-orang kafir. Ya, dia buka kurung, anaknya tutup kurung menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air. Buka kurung, Bah, tutup kurung. Buka kurung lagi, Nuh, tutup kurung, berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah dia, buka kurung, anak itu tutup kurung, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Oh, berarti Ham mati ya? Bukan, Pak. Kalau bukan, menurut tafsir itu Kanaan, Pak. Kanaan. Oh, Kanaan ya. Iya, makanya jadinya aneh. Kalau masa Allahnya nggak tahu siapa nama anaknya? Padahal kan Ya. tinggal tulis saja. Apa susahnya tinggal tulis nama anak itu? Dan Kanaan anak itu itu kan nanti jauh. kalau Bo, Posisi anak itu jauh kan? Tidak. Bagaimana cara panggilnya, Pak? Makanya pakai Timothy? handphone tadi, Pak. Pakai handphone apa toa? Iklan. Iklan dulu. iklan dulu dah. Ini dia. Oh, itu pakai handphone ya, Pak? Oh, itu handphone. Waduh, gimana itu ya? Luar biasa nih. Halo, Pak. Udah ada Mungkin handphone. selamat sih. Coba saya bagi tafsirnya, Pak. Tafsir dari Kemenak. Ah, coba, Pak. Silakan Pak Ciler. Udah muncul belum ya? Oh, ya. Belum. Nah, ini ya. Ya. Tafsir QS 1142. Ini Kemenak punya, Pak. Kita ambil tafsir yang lengkapnya lah ya. Nah, Nih. baca, Pak. Ya, bentar. Ayat ini menerangkan bahwa kapal itu berlayar membawa Nuh AS beserta para pengikutnya yang beriman mengarungi lautan yang amat luas dan melalui gelombang-gelombang ombak yang dahsyat, bergulung-gulung, menjulang tinggi laksana gunung. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya masuk ke dalam kapal, dia melihat anaknya yang bernama Kanan. Nah, ini nama anaknya nih, Kanan. Pergi ke arah gunung, menjauhkan diri. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya seraya mengajak turut masuk ke dalam kapal. Tetapi anaknya menolak. Sehingga Nabi Nuh merasa sedih dan risau. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Nuh AS sebelum peristiwa itu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari anaknya itu. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Nuh AS memang tidak tahu. Karena sebelum peristiwa itu, anaknya bersikap munafik padanya. Pendapat lain mengatakan bahwa ia tahu kekafiran anaknya. Tetapi setelah anaknya itu menyaksikan sendiri bahwa Tofan sudah mulai datang, maka Nuh mengharap kesadaran anaknya. Sehingga ia mengajaknya supaya masuk ke dalam kapal. Namun usahanya sia-sia karena anaknya tetap menolak. Jadi ada dua pendapat nih dari hal ini gitu loh. Ya, ulamanya suruh diskusi dulu lah, baru kasih satu pendapat yang jelas gitu. Iya, benar. Kalau kayak gini kan pusing juga kita, Pak, yang mana yang benar. Iya. Ya. Bingung. Sebenarnya dari cerita itu udah ketahuan, Pak. Sekarang kan ceritanya anaknya mati. Terus anak Nuh yang lain siapa? Nggak ada. Berarti habis dong, Pak. Iya. Oke. Boleh saya tambah dikit, Pak. Jadi kalau diceritakan dalam bentuk cerita Nabi yang sama dengan dua versi yang berbeda, nah ini yang perlu kita luruskan ya. Karena Alkitab itu kan sudah terlebih dahulu ada dibanding yang seberang punya. Jadi kalau saya secara pribadi
Ya kita pegang yang lebih awal dong. Itu kan sejarah. Ya tidak mungkin Tuhan yang kita sembah itu salah sejarah atau salah menulis nama. Berarti dia bukan Tuhan dong. Ya. Kalau Tuhan yang kita sembah itu dia pasti tepat. Sesuai dengan apa yang tercatat di kitab suci itu tidak bisa dipungkiri lagi. Makanya orang-orang seberang itu mencari-cari kesalahan Alkitab. Di salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Sebentar dia bilang ada orang dari Israel namanya si A, si B menyalah-nyalahin Alkitab. Padahal kitab kita ini sudah teruji ribuan tahun loh. Sampai dengan saat ini di tangan kita. Tetap kokoh, tidak ada satu pun yang berubah dari janji-janji Tuhan itu. Ya seperti malam ini kita bahas tentang kisah Nabi Nuh. Ini kan sudah ribuan tahun tertulis. Sudah ada di kitab orang Israel Tanak itu. Nah sekarang kalau dibilang lagi cerita anak Nabi Nuh ada yang mati, ini yang perlu kita luruskan. Kalau itu dari sisi perspektif Alkitab, itu tidak mungkin salah. Tetapi kalau di luar Alkitab saya nggak tahu Nuh yang mana. Apakah Nuh orang Arab atau Nuh orang Yahudi Israel? Saya nggak ngerti itu. Salim. Mana tadi? Salim Lim. Ya, Salim Lim. Ya, Bos. Ya, Salim Lim tadi menanyakan itu mana ayatnya tadi Pak Bom yang datang siapa nanti hari kiamat. Iya. Silakan Pak. Bu, ada ayatnya. Saya sama Madia kemarin ya. Iya, jadi Pak Salim Lim, ya yang datang itu nanti adalah Yesus, Tuhan Yesus yang akan datang untuk menghakimi manusia. Nah ini di ayat ini dikatakan, ayat berapa ini Pak? Dari ketutup ini saya kitab apa ini Pak? Matius ya? Kisah para Rasul 1 ayat 11. Oke, ya, soalnya ketutup ini live. Kisah Rasul 1 ayat 11 ini Pak Salim Lim ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi nanti Tuhan Yesus yang akan turun kembali dari surga pada kedatangannya yang kedua kali. Itulah pada akhir zaman nanti, Pak Salim Lim ya. Ada yang mau ditambahkan silakan Pak Bom ya. Ya Ibu Sofi yang mau tambah tadi. Silakan Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Iya. Sebenarnya saya sama-sama buka dulu di Al-Baqarah sebenarnya. Al-Baqarah. Pak Bomo bisa buka Quran, Pak? Al-Baqarah ya. Bisa Pak Bomo, bisa Pak Bomo. Yang datang di dalam awan-awan. Al-Baqarah itu ayat berapa ya? Al-Baqarah surah kedua kalau nggak salah, kedua ya. Surah 2 ayat 210 Pak. Oh 200. naik bemo. Pak Bom surah Al-Baqarah surah 2 ayat 210. Bapak bisa buka dari Quran Wow atau dari mana Pak? Ya. Soalnya Bu Sofi ayat 210. Bu Sofi kedengeran derum onta itu. Burung. Pak. Udah Bu, Ya. udah. Nah. Ini udah Bu, Itu kayaknya udah. bukan aku deh. Ya Pak Bomo bisa bisa diikro Pak, bisa diikro. Ikro itu apa ya? Dibacakan Baca maksudnya Pak. Pak Bomo dibacakan surat Kalau 2 baca, ayat aku nggak bisa. 210. Kalau baca. Saya kebatuan nggak bisa. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu dalam kurung pada hari kiamat. Kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat. Dalam kurung untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara dalam kurung mereka telah diputuskan. Pada Allah segala perkara dikembalikan. Ada kayak suara angin badai puting beliung nih Pak.
Sudah. Ya, Itu ya, oke. Dari siapa? surah Al-Baqarah 210 ini jelas bahwa pada hari kiamat Allah akan datang bersama katakan mereka menanti-nantikan datangnya kedatangan Allah dan para malaikatnya di hari kiamat dalam naungan awan ya Pak ya, untuk menghakimi ya. Betul? Ya. Nah sekarang kita lihat dikatakan bahwa yang menghakimi Allah Pak. Dia akan datang dalam awan-awan. Sekarang kita lihat siapa yang akan datang di dalam awan-awan. Bisa dibuka Alkitab kita. Bapak bisa buka Markus 13 ayat 26 atau Lukas 21 ayat 27. Atau Matius 24 ayat 30 ya. Banyak sekali ya. Bentar ya. Bentar, Bu. Bentar. Banyak sekali ya ayatnya. Ya banyak. Markus berapa, Bu? Siapa itu yang akan datang di dalam awan-awan? Baru nanti kita ke Kisah Para Rasul. Oke. Markus berapa, Bu? Markus 13 ayat 26. Boleh dibuka dari situ. Oke. Bu, kita bikin dari Daniel dulu, Kak, Bu. Bisa Daniel Markus ya? 13 ayatnya ini dulu coba. Ini perkataan Yesus ya. Nanti baru kita ke Kisah Para Rasul, baru kita ke Daniel 7 ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia, harusnya bukan anak manusia, tetapi sang anak manusia. Jadi terjemahan LAI-nya harusnya pakai definite artikel the Son of Man. Ya, jadi bukan anak manusia biasa nih, bukan kayak Anda dan saya. Ya, tetapi the Son of Man. Ya, the Son of Man yang di sini yang dimaksud adalah nubuatan di Daniel 7 tadi yang Pak Bomong katakan. Sebelum kita ke Daniel 7, kita lihat di sini dulu. Yesus mengatakan pada waktu itu, yaitu pada hari kebangkitan, orang-orang akan melihat kedatangan sang anak manusia dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan pada waktu itu ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Jadi siapa malaikat-malaikat tadi yang dikatakan di Al-Baqarah ayat 210? Allah dan para malaikat-malaikatnya. Tetapi dikatakan yang datang adalah siapa? Manusia ini. Ya, Pak Bomo kita bisa melihat koneksinya nggak di sini nih? Kita ke Kisah Para Rasul dulu, Kisah Para Rasul 1 dulu coba kita lihat. Jadi ini Yesus terangkat Silakan, Bu. ke surga, ya Yesus terangkat ke surga, kemudian ada malaikat yang mengatakan apa di situ coba? Halo, mungkin mulai dari ayat 6 aja Pak, ayat 6 Pak. Kisah Rasul. Oke, saya baca Bu ya. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Naikin Pak. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya Pak Bombom ambil alih dong, jelasin ini siapa yang, jadi gini Yesus naik ke surga ditutup dengan awan-awan, kemudian ya malaikat akan datang kembali, malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, artinya di awan-awan. Siap. Ketika orang ya Timur Tengah menggambarkan awan-awan ini menggambarkan sesuatu yang ilahi. Ya, jadi ya silakan Pak Bombom ambil alih terus jelasin ke Daniel 7, Pak. Oke. Jadi Pak Salim, Pak Bomo tidak tahu Al-Quran, tapi Ibu Sofia tuh, Pak Rewawa, bentar ya, Pak Rewawa punya mic ini. Pas angin padam dulu. Jadi gini, Pak Salim, aduh Pak Indra Rewawa, padam mic dulu ya. Udah padam. Iya. Oke, Pak Salim, tadi di kitab Bapak, nah ini ya, saya kasih lihat ya. Kita buka ya, ini bukan saya ya, ini Bu Sofiatul, oke. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah. Kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat ya, untuk melakukan perhitungan
sedangkan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah, segala perkara dikembalikan. Pak, itu kitab Bapak. Di kitab kami, kalau kita mau jelaskan, sebelum saya masuk di Daniel, Pak, Daniel ini dengan jarak Tuhan Yesus itu sekitar 400 tahun. Nah, kita buka di yang 700 tahun dulu, Pak, pembuatannya. Yesaya 9 ayat 5. Taruh zakat Ibu Sofiatul yang tertendang ya. Nah, ini Pak Salim. Aduh, dia kenapa keluar lagi ya, Pak Salim ya. Oke, Pak Salim dengar ya. Bisa dengar Pak Salim? Bisa dengar, Pak? Bisa di Roger diterima. Oke, Roger, bisa dikopi ganti. Oke. Sebelum saya tadi kita angkat di Al-Qur'an Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Oke. Al-Baqarah itu surat Al-Quran surat 2 ayat yang ke-210. Nah, di situ jelaskan bahwa anak manusia ya manusia di awan-awan. Siapa itu manusia di awan-awan? Jadi 700 tahun sebelum Pak. Allah yang akan datang di dalam awan-awan dengan para malaikat. Betul, Bu Sipiatul yang menjelaskan. Ya, saya mau jelaskan, Pak. Saya ahlinya Alkitab. Pak Bomom aja dulu. Sinyal saya jelek. Biarkan Pak Bomom. Nanti Bu Sofiatul yang bahas kitab Bapak. Saya cuma bahas Alkitab supaya Bapak paham ya. Saya ambil dari ahli ya, dari belakang. Ya. Kalau Pak Bomom tidak mau mulut-mulut Alkitab. Kitab Bapak mengatakan bahwa Tuhan datang di awan-awan. Nah, ini penjelasannya di sini. 700 tahun sebelum anak manusia itu datang, Yesaya sudah membuatkan. Bapak lihat kemarin. Saya kasih ayat ya. Oke. Silakan. Nanti Anda bicara Ibu Sofiatul. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke? Kemudian 300 tahun kemudian di Daniel. Nah, ini Daniel 7 ayat 13. Apa lihat ini? Di sini Daniel dapat penglihatan. Daniel itu seperti kalau kita bilang Yohanes, tapi Daniel nggak dikasih lihat semua, hanya anak manusia yang mau datang ya, seperti Yesaya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya. Sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu yang saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Saya pikir begitu aja Pak Salim ya. Yang datang itu Tuhan Yesus. Ya, sesuai dengan ayat tadi di Kisah Para Rasul. Pak Salim. Ya, jadi Pak Salim masih dengar? Pak Salim. Ya. Ya. Jadi Bapak nanti cocokin ya, Al-Baqarah 210 dikatakan Allah akan datang bersama para malaikatnya di hari penghakiman atau hari kiamat. Datang dalam awan-awan ini kalau orang Timur Tengah itu bicara sesuatu yang ilahi, Pak. Jadi Bapak kalau misalnya lihat nih, Bapak lihat misalnya film-film Sung Gokong, film-film apa sih Buddhisme kayak gitu, Bapak. Orang-orang itu kalau menggambarkan dewa itu selalu naiknya mengendarai awan-awan.
Ya, itu cara orang Timur Tengah pada waktu itu menggambarkan seseorang yang ilahi. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ketika dikatakan di dalam Al-Baqarah 210, Allah dan para malaikatnya akan datang di dalam awan-awan, ya. Tetapi yang datang di hari kiamat siapa? Di dalam hadis Bapak dikatakan Isa Al-Masih itu akan datang menjadi hakaman muksitan, menjadi hakim yang adil. Bapak pernah dengar ya bahwa yang akan datang di hari kiamat nanti adalah Isa Al-Masih yang akan menghancurkan Al-Masihud Dajjal atau Al-Masih palsu yang namanya Dajjal. Ya, jadi Isa Al-Masih akan datang. Nah, di dalam Alkitab kita yang datang di dalam awan-awan, Yesus berkata sang anak manusia. Ini bukan manusia biasa, bukan seperti saya dan Bapak. Sang anak manusia yang dikatakan Yesus ini, orang Yahudi tahu, Pak. Ketika Yesus mengatakan bahwa sang anak manusia akan datang dalam awan-awan, itu artinya sang anak manusia merujuk kepada nubuatan Daniel 7. Jadi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah sang anak manusia itu? Murid-muridnya langsung tahu yang disebut sang anak manusia itu adalah nubuatan di Daniel 7 yang akan datang dan berkuasa. Tadi dikatakan Pak Bombom sudah membacakan, diberikan segala kuasa, kemuliaan, kekuasaan, hormat, ya, dia dijadikan raja dan semua bangsa akan tunduk kepadanya. Nah, di Daniel 7 yang dibacakan Pak Bombom tadi, itu merupakan penglihatan Nabi Daniel ketika Yesus tadi di Kisah Rasul 1 kan naik nih dalam awan-awan. Ya, Yesus mati, kemudian 3 hari kemudian bangkit, terus masih menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut. Ya, selama 40 hari berturut-turut dia menampakkan diri, kemudian dia naik ke surga, hari ke-50-nya, ya, itu disebut Pentakosta. Ya, jadi ketika Yesus naik ke surga dalam awan-awan, penglihatan Nabi Daniel 7 ayat 9 sampai 14 tadi merupakan coronation atau coronation itu bahasa Indonesianya apa ya? Pemahkotaan. Jadi Yesus dimahkotai sebagai raja, kekuasaannya sah atas bumi dan surga. Makanya di Matius 28 ayat 19 Yesus mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Ya, kemudian Yesus terangkat dalam awan-awan. Nah, inilah dilihat Nabi Daniel di Daniel 7 ayat 9 sampai 14, seorang serupa anak manusia. Ya, yang datang kepada yang lanjut usia, kemudian kepada sang anak manusia ini diberikan segala kuasa, kehormatan, kemuliaan atas semua raja-raja di bumi. Ini singkatnya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Salim kalau kurang jelas? Tanya, Ibu Muslim kah bukan? Dulu Muslim kah? Ya, saya penasaran, Ibu dari Muslim kah? Sebab Ibu tahu banyak masalah Al-Quran. Bukan, saya bukan Muslim Pak. Saya belajar Islam itu 4 tahun. Ya, betul. Ibu belajar membaca atau ada guru kah? Membaca saja? Ada Ustadz. Ada Ustadz juga, ada Ustadz saya di sini juga, tapi saya juga belajar banyak dari buku-buku. Oh, saya mau tahu saja itu Ibu, sebab Ibu tahu banyak pasal Al-Quran. Kalau setakat membaca saja itu bagi saya lah, ini walaupun tidak betul, mesti kita bertanya dulu sama yang pakarnya. Ibu kalau membaca saja itu tidak cukup. Pakarnya itu hanya Allah, Pak. Bukan, kalau kami dari Islam yang sekarang yang tinggal itu ulama. Itu Sofiatul enggak, itu dari udah Allah. dirubah-rubah, itu terjemahannya udah dirubah, itu Al-Baqarah 210 Surah Ali bukan Imran kayak ayat gitu. 7, Pak Salim. Udah dirubah itu terjemahannya. Al-Baqarah 210 bukan kayak gitu. Coba Pak Cita Jangan bohong kamu Sofiatul. Siapa yang rubah tuh? Siapa yang rubah? Kamu jangan bohong kayak gitu. Ya buktikan dong kalau saya bohong. Coba Pak siapa Cica Kiler kasih tunjuk. Kamu kasih dong dalilnya. Kamu mengatakan bohong. Yang benar begini. 210 itu bukan kayak gitu terjemahannya. Mas, sampaikan aja dalilmu. Yang bohong yang mana, yang salah yang mana. Kamu yang pembohong. Aduh, terjemahan kamu ini bohong itu. Terjemahannya bukan kayak gitu. Saya tantang kamu apa saya yang bohong. Saya tantang loh. Sekarang kamu tunjuk. Sabar. Kamu lihat itu. Bawa diri Al-Baqarah 210 apa itu? Saya tantang sabar ya. kamu. Bu, Saya tantang kamu. santai aja ya. Kamu apa saya yang Kamu bohong? tukang bohong itu.
Udah, Wong Saya Semut tantang sabar lu ya. sekarang di Sabar sini. ya. Tunjukin. Wong Ya Semut. coba lihat, Saya kamu tidak lihat itu menerjemahkan. 210 terjemahan Oke, Al-Baqarah oke. 210 itu. Gimana? Oke. Ya sudah, Tunjukin sabar. Bom aja. bisa, Emang lu bisa bahasa Arab? Pak Bom bisa kasih layar, Pak. Siapa sih Saya ini? kasih yang Kemenaknya punya, Pak. Oke. Kemenak punya ya. Semut Silakan. Kita buka aja Kemenak. Bentar ya. Nanti Pak Wong Semut terjemahkan ya. Silakan Pak. Ini yang ayatnya bunyi ini Al-Qur'an ya. Pak Wong Semut tolong baca Al-Qur'annya, Pak. Silakan. Dia Ini langsung kitabnya, bilang Bapak baca dulu. Ya. berbohong Wong nggak Semut baca, dijelasin. Nah, Wong Semut silakan baca, Pak. Silakan, Pak. Jangan dikasih Indonesianya. Tolong Pak, Arabnya. jangan kasih bahasa Tolong Indonesia, bahasa coba Arabnya aja, Pak. bahasa Arabnya dulu. Bahasa Arabnya. ya. Coba baca. A'udzubillahi Silakan, Pak. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Translate. Artinya, Pak. Yang ditunjukin itu, Pak. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan Tidak kepada ada Allah lah segala bohong. perkara Yang dalam dikembalikan. kurung itu tidak ada di dalam bahasa Tidak aslinya. ada yang dalam kurung, Pak. Kamu memang tukang bohong mulutmu. Kamu ya? yang tukang bohong itu tadi apa itu Saya tadi? tantang kamu. Kalau Tadi. ada kata azab di Tulisannya. situ, Kecuali kalau ada kata datangnya azab di sini kecuali Nggak, kita datangnya taruhan, azab kita taruhan. Allah. Di situ tadi saya apa itu tantang tulisannya kamu itu? ya, saya tantang. Kata azab tidak ada di situ. Ya, artinya kamu sudah berbohong. Kamu itu Kamu Sofiatul sudah yang mulutmu itu berbohong itu berbohong. ini di sini di sini Tidak ada tidak ada yang kata mereka azab. tunggu-tunggu kecuali Tidak ada. datangnya azab Allah Kata bersama azab. malaikat Nggak ini. ada Azab ajab itu di tidak ada situ. dalam kurung. Dalam kurung itu nggak ada. Kamu ini. Itu kamu yang bohong itu pasti terjemahannya Kamu pendusta dan menipu kamu. Kamu Tidak yang ada berdusta. dalam kurung itu. Tanya sama muslim yang lain coba itu terjemahannya Penipu seperti pendusta apa? kamu. Pendusta kamu ya. Kamu memberikan tafsiran yang keliru atas ayat ini. Kamu Dalam yang kurung tidak menafsir ada keliru itu. itu kamu. Sekarang buka tafsirannya dan buka bahasa Inggrisnya. Bapak buka Qur'ano, buka Qur'ano.com dan buka Quran Wow, terjemahan Yusuf Ali atau Piktal. Kita coba Pak Bobo, lihat. Kita ya, coba Pak Bobo lihat buka dari Quran Google Wow. Translate aja dulu. Ya, jadi kamu tuh berbohong ya. Tidak ada Kamu kata azab di Sofiatul situ, yang makanya dikasih berbohong. dalam Tanya kurung. orang muslim Sudah, yang lain sabar. coba suruh Nggak buka usah kitab tanya Ya orang udah, muslim, baca aja udah. di situ. Sudah jelas itu Bu ada kata azab. Sofiatul, sabar ya. Bu Sofiatul sabar. Pak Lung Semut ada punya kitab suruh buka yang mana? Pak Cicakiler atau ini Pak Lung Semut? Kita santai ya. Tolong kasih lihat apa yang jangan ada terjemahan Indonesianya, kasih lihat dulu yang bahasa Arabnya. Nanti Lung Semut jelaskan ya, yang ini artinya ini bahasa Arab namanya alif, bata gitu jelaskan. Kak Sofiatul juga, Ibu Sofiatul mengerti bahasa Arab artinya. Silakan Lung Semut, silakan. Santai aja Pak. Silakan. Pak Lung Semut. Ya, gimana Pak? Ini Silakan Pak kalau Lung Semut. Ya. Jangan dulu yang lain ya. Pak Bom. Jangan dulu, Saya jangan. marah. Ya. Saya marah Ya loh udah. kalau kayak gini Ya udah. dibohong-bohongin nih terjemahan Al-Qur'an nih. Enggak. Bom. Ya. Coba buka Oke. buka saya punya screen, Pak. Saya Siapa coba yang terjemahkan membohongin? Ah, Kamu ini ini Google memframing Translate. aja. Ini Google Translate. Oke ini Pak Lung Semut. Bapak kan tahu bahasa Arab. Bisa Bapak jelaskan nggak? Ini Bukan terjemahannya tahu benar bahasa nggak? Arab, Pak. Saya nggak tahu, nggak Oh, iya. pinter Iya. bahasa Arab. Cuma ini terjemahan Oke, yang ini di sini terjemahannya beda benar dari nggak? terjemahan yang di situ. Ini Beda. terjemahan Kementerian loh. dari Google Translate, Pak Lung Semut. Apakah Paling mereka itu buatan si Sofiatul itu terjemahan. Ini kan terjemahan Google Translate ini. Ke Google Ini. Pak. Google Translate ini. Jadi saya copy yang tadi ini kan Arabik ke Indonesia. Cari dia itu Ya. di aplikasi Al-Qur'an itu Nggak banyak usah. di Ini Google ini itu. kan kita mau lihat apakah ada kata-kata Kalau di azab Google di kayak situ. gitu itu bisa bisa di Mana paling itu bisa? paling buatan si Sofiatul itu. Ini Ya, tidak bukan. ada yang Kamu bertanggung bohong, jawab kamu kecuali ini. datangnya azab Kamu Allah. penipu, kamu ini Azab berdusta. ini Mana ada Sofiatul. Google Translate buatan Ibu Sofiatul? Sofiatul, entar teman-teman. Google. Sebentar teman-teman. Pak Bom bicara dulu. coba Entar. dibuka. Yang Teman-teman. lainnya. Pak Bom baru tahu Ibu Sofiatul punya Google ya. Iya, saya bisa bikin terjemahan Quran loh, Pak. Oh. Mana ada Google Translate punya Bisa, Sofiatul? Pak. Maksudnya
Bisa. Oke. Gini Silakan, aja Pak ya. Yang ngalah saja Kan ngalah. gini, Bung Semut, sebentar. Kalau kita mau Ya. lihat, tinggal kita copy yang ayat Arabnya tadi, kemudian kita Asli. masukkan ke ini, ke Google Translate ini, Translate. ya kan? Arabic Indonesia. Arabic Indonesia. Ya, Nah, di apakah sini ada kata ajab? disebutkan, ya, di sini disebutkan apakah mereka hanya menunggu Tuhan. Nah, Google kan tidak kenal Allah mungkin ya, tapi Tuhan dibikin di sini. Kalau Datang Google Ya. kayak gitu Pak bisa kayaknya bisa di pelintir-pelintir Tadi, gitu, Google-nya dibuat-buat. sebentar, Lung Semut. Tadi yang Ibu Coba Sepetul tanya sama muslim sampaikan, yang lain dah, sebentar ini dulu, pasti Lung Semut. salah ini. Sebentar dulu, Lung Semut. Tadi permasalahannya, apakah ada di dalam aslinya itu ada kata ajab? Kamu bilang ada. Tidak ada dalam kurung. Kata ajab Yang nggak ada di situ, jangan kamu terjemahan yang di situ tambah-tambahin. salah itu, yang di situ terjemahannya salah itu. Itu Ya saya nak karepmu dewek itu. Sebentar. Terjemahannya Kamu tahu supaya kamu tahu bisa nggak sih masuk kenapa? ke ini. Sebentar. Udah. Kamu tahu nggak kenapa Santai aja, dikasih santai tanda dalam kurung? Dalam kurung tuh kamu tahu artinya apa nggak? Dalam kurung tuh nggak ada di bahasa aslinya, tahu? Makanya lu dibego-begoin, lu Benar. kagak ngerti. Karena lu dibego-begoin, makanya lu jadi Abdul kayak begini. Coba seandainya Jangan nambah-nambah. mereka menerjemahkan Sofiatul, Al-Quran kamu dengan itu jujur, pembohong, Sofiatul. seandainya Kamu mereka, itu pembohong gua itu. pembohong, Ya tunjukin kata Allah, azab saya di baru situ. tahu ini kamu bohong-bohongin kayak gini nih. Di sini udah malam ya Pak, saya cuma mau memberitahu itu aja Pak. Jam 12 Ya, jadi lu malam di sini semut, Pak. lu tuh pembohong Jadi, dan lu dibohongin sama terjemahan. Ya, tanda dalam kurung tuh nggak ada, makanya lu jadi orang Abdul. Islam di sini Karena lu ya di kagak live chat ngerti. pasti tahu ini. Coba lihat Pak aja Bumum, Al-Baqarah Pak Bumum 210. baca Artinya, WA Pak. Kata Baca yang WA dalam Pak. kurung tuh kagak ada di bahasa Sofiatul itu aslinya, pembohong tahu. ini. Al-Baqarah Lung 210 Semut bukan itu kayak gitu. Aditya Kita iklan dulu. Kaum muslimin. Tapi kata Gimana? Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Malu menceritakan. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan Nggak ada suaranya, Pak. istri-istrinya. Buset. Luar biasa. Perawan terus. Pak Haji. Habis malam pertama, Buset. dapatkan perawan istri, selesai, ya perawan lagi. Waduh. Gitu. Serius, Pak. Hebat kali kau. Pertanyaannya adalah, kalau perawan terus, buat apa 72 bidadari? Satu cukup. Satu cukup. Bentar ya. Iya. Bang Sebut masuk kita bicara ya, diskusi nanti Pak Bambang yang moderator. Yang penting Anda jangan mengatakan Ibu Sofiatul punya Google. Anda belajar bahasa Tunjukin Arab itu lah. dong, tunjukin Qur'ano.com atau Quran Wow. Ya itu sudah jelas sekali, tidak ada kata azab. Coba Ya, kasih itulah saya layar kenapa Pak mereka Bom, layar. dibohongi oleh terjemahan-terjemahan. Layar Yang ini? Ya. Ya, bentar ya. Ini tadi kan saya kopinya begini caranya, Pak. Ini ya. Ini saya ambil. Saya copy. Kan ini ayatnya nih. Iya kan? Prabu Halim. Anda katakan Google, Anda belajar bahasa Arab dulu baru masuk di sini ya. Jangan Ya, Anda ini- komentar sembarang-sembarang. Ini saya copy kan. Kemudian sudah saya copy. Bentar, ini saya tutup dulu nih layarnya nih. Media masuk, media channel masuk. Nah, Bantu ini teman yang setelah tahu bahasa Arab. saya copy, minta lagi layar, Pak. Mana layarnya? Bentar. Masuk Iya. ya. Jangan masuk Saya langsung berani. tulis saja kamu nggak tahu bahasa Arab. Ah, ini Pak. Minta layarnya, Pak. Udah. Ya, Kan itu. ini kan masih Translation. kosong nih. Masih Ya. kosong. Ini saya paste aja. Nah, kan muncul dia. Iya. Nah, Iya. Nggak ada kata ajab di situ, bro. Nggak ada. Memang nggak Benar. ada. makanya Ih. Google salah terjemahannya. Google bodoh. Ya. Nggak Ya, usah dari tadi- dari Qur'ano.com korpus Quran itu kata per kata diterjemahkannya. Jadi memang ini umat Bani Kurung dalam umat dalam kurung teks yang terhilang ini memang kasihan, benar-benar terhilang mereka. Tadi jadi iklan Lung dulu Semut iklan ya. tadi, ya. Tadi Lung Semut tadi beraninya sama perempuan aja tuh. Kalau sama laki-laki nggak berani tuh, bukan dusta itu. Yang dipermasalahkan di dalam kurung tanda kurung tadi Media masuk, tidak media. ada dalam aslinya. Itu Betul. Media masuk, Dia kita tidak. diskusi. dia nggak Mungkin yang tahu jujur dengan bahasa, kitab. bahasa Arab silakan masuk ya.
Oke, Salim tahu bahasa Arab nggak Salim? Pak Salim? Nggak tahu ya. Yang tahu bahasa Arab tolong masuk ya, terjemahan dari Google ini salah atau tidak? Enggak, saya penasaran Panggil sekali. panggil Ibu Fadilah aja, Pak. Ya, coba Ah, Fadilah. Panggil Bu Fadila, panggil Bu Fadila. Tantangan saya juga Fadila, nih buat Saya Muslim disuruh belajar Muslim bahasa Arab, di Indonesia. situ pun belum ada yang belajar bahasa asli Injil. Alamak. Tadi Lung Semut tadi dari awal sudah berdusta, katanya Ibu Sofia itu punya Google Translate. Itu kan Iya. udah berdusta. Katanya menipu. terjemahnya Sofiatul. Iya. Terjemahnya Sofiatul. Iya. Yang Betul. kedua adalah kita tidak menafsirkan loh, tidak menambah, tidak mengurangi. Tetapi Tidak, Departemen tidak Agama kalau ada tanda kurung ya, buka kurung tutup kurung, berarti itu tidak ada di dalam aslinya. Itu ditambahkan supaya lebih connect, lebih terhubung, lebih bermakna kata-kata itu supaya lebih gampang dimengerti. Itu makna ditambahin dalam kurung itu. Tetapi dalam aslinya itu tidak ada. Bapak mengerti bahasa Arab, Pak? Pak Salim? Pak Salim? Pak Salim? Tidak. Tampuk-tampuk Israel. Ya, Tampuk-tampuk. Nah, caranya ya untuk betul. Saya mengetahui bahasa Arabnya bagaimana, Pak? Untuk mengetahui cara bahasa semua Arabnya benda bagaimana, Pak? semua mau diawali lah kalau mau belajar. Terus kalau kira-kira kita minta terjemahan di Google, salah ya? Google salah ya? Untuk terjemahan, translate bahasa Arab kayak bahasa Indonesia. Google salah ya, Pak? Tanya dulu. Kalau Pak, Ada betulnya, tapi kalau betul-betul mau di pembuktian itu mau proses. bukan masalah pembuktian, Pak. Translate-nya aja. Sekarang Kan nanti Bapak tafsir lagi. Kita translate dulu kayak bahasa Arab, kayak bahasa Indonesia. Nanti kan ditafsir. Itu kan di kitab Bapak. ya Kita coba betul, ya. kita- Nih, kita coba lagi ya. Ibu kita Fadila. bicara. Bu Itu Fadila. Bu Fadila udah ada. Bu Fadila. Bu Fadila suaranya, Bu. Aduh, Bu Fadila punya suara ya. Ini kayaknya jin pegang. Ibu Fadila punya suara. Bu Fadila. Iklan dulu. Shalom, Ya, bisa dengar iklan suara dulu, saya, Shalom. Pak. Udah ada. Sudah. udah. Oke. Maju cekilan sebentar. Ya, silakan, Bu. Dibagi Bu, aja, tolong Pak. ini bahasa Arab, Bu. Ya, saya nggak bisa lama ya, Pak ya. Saya ninggalin menara doa soalnya. Ya, oke. Bu, tolong ini bahasa Arabnya. Langsung dengan artinya, Ya. Bu ya. Kasih titik koma, kasih arti. Oke. Bapak dengar ini ya. Ini Ya, ada orang dari Malaysia suratnya, nih. Pak. Yang ini, Pak. Bu, surat apa ini ya? Al-Baqarah 210. Ibu Fadila. Fadila ini dari mana? Apa? Ibu Fadila ini dari Muslim nggak dari Kristen? Suratnya apa, Pak? Al-Baqarah Al-Baqarah 210. Saya Kristen. Dari Muslim, Bu Fadila, dari Muslim. Oh, Dia sudah pindah, Pak. Dari kegelapan Ya. pindah ke terang Tuhan yang ibunya ajaib. Muslim. Tadinya di kegelapan, Pak, dia. Amin, amin. Oh, dari itu versi awal. Ya udah. Bu Fadila, dia tanya ini artinya bahasa Arab ini. Silakan, Ya. Ya, Bu. Bu baca. saya baca ya. Beliau dulu yang baca atau saya duluan? Pak Salim Ya. baca dulu, Pak Salim. Silakan Salim Pak nggak Salim bisa. baca. Ya. Ibu Fadila lah yang baca. Ya, Salim Pak nggak Salim bisa kan bahasa orang Arab. Muslim. Agama Nggak bisa Muslim, bahasa- pasti orang Muslim tahu bahasa Arab lah. Silakan, Pak. Dia Nanti tidak, artinya tidak Fadila bisa yang baca. bahasa Arab katanya. Dia tidak bisa bahasa Arab katanya. Sebentar teman-teman. Bukan Bu, Ibu Fadila dari Enggak, Pak, begini. Walaupun nggak bisa bahasa Arab, biasanya bisa ngaji gitu loh, Pak. ya. Itu kan wajib. Ngaji itu bisa harus wajib. Pak Kalau Salim, nggak bisa ya jangan jadi orang Islam. ya. Pak Salim, bisa baca, Iya, Pak? iya. Baca, Pak. Ya, silakan baca. Ngaji, Pak. Bapak ngaji. Berarti Bapak orang Muslim sejati. Saya punya bacaan serupa Muhammad Kece. Tak apa, Ya, tak apa, silakan. baca saja. Tak apa-apa. Baca aja. Tak apa. Bukan, Apa-apa. tadi saya mau tanya sedikit. Itu Ibu Fadila dari Muslim nggak Kristen? Dia dari Muslim ke Kristen. Dulu Muslim, sekarang Kristen. Dulu Muslim, Pak. sekarang Kristen. Oh,
Udah dengar kan, jelas kan? Ibu Fadila lah yang baca, saya. Kok? Ya udah saya baca nanti Bapak baca ya. Gak apa-apa. Sepertinya Saya dulu kamu, baca nanti Bapak sepertinya baca kamu. ya. Ya, silakan. Sebentar. Saya bilang oke. Oh, saya cuma ngomong saya baca nanti Bapak baca ya. Dengar nggak suara saya Pak Bom? Dengar Bu, dengar. Kami Jelas Bu. Oke. Saya baca ya. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulal ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ya, coba Bapak yang baca. Betul, sudah betul. Ya, coba saya minta Bapak baca. Nggak bisa dia, Bu. Bu Fadila itu dijelaskan. Tadi kan saya menjelaskan itu begitu. Allah dan para malaikatnya ditunggu-tunggu pada hari kiamat. Ibu sudah baca, saya sudah Ini dengar. pada hari kiamat nggak ada di sini, Bu Sofiatul. Azab. Ya. Hari ada kata sebentar, azab. saya ini terjemahin satu ya. Hal yang zuruna dan mereka menanti-nantikan hal yang zuruna tidaklah mereka menanti-nantikan kecuali akan datangnya Allah. Nggak ada kata ajab ya, Bu? Nggak ada. Allah. Nah, itu yang benar. Lanjut Bu, lanjut. Dan Dalam Allah bayangan. di para malaikat minal ghamami wal malaikatu ya, dan malaikat-malaikatnya waqudiyal amru dalam pemerintah pemerintah sama amru itu ya, mau ada kola berarti di situ ada tafsiran sebagai naungan awan ya, mungkin ya, kayak awan-awan, namanya awan-awan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan ilallah kepada Allah kembalinya, turja'u itu pulang segala urusan, umur amrun ya, segala urusan. Jadi kasih terjemahan. Coba waqudiyal amru itu bentuk tunggalnya dari umurun, yang terakhir kan al-umur itu. Bu Fadila, terjemahan ini benar nggak? Sebentar Pak Bom. Sebentar Pak Bom. Bu Fadila, tadi ada orang Muslim masuk ke sini, Lung Semut namanya. Di dalam surat Al-Quran ini katanya ada kata ajab. Makanya dibuat di dalam tafsirannya itu dalam kurung. Ya, mestinya illa ayyatiyahumul azabullah atau azaballah. Harusnya setelah sebelum Allah itu ada kata-kata azab. Itu nggak ada. Ya, kami katakan tadi bahwa di dalam aslinya tidak ada kata-kata ajab. Nah, orang Muslim yang tadi Lung Semut, kami dikatakan menipu dan berdusta. Justru Lung Semut penipu dan si pendusta kamu ya. Lanjut Ibu. Ya. Sebelum yang hijau itu harusnya ada kata azab ya, Bu? Kalau ada azab. Ya. Ya, ayyatiyahumul azaballah. Dia azaba karena sebelumnya ada kata kerja. Di sini nggak ada ya, Bu ya? Nggak ada. Di Quran manapun nggak ada. Di Quran manapun nggak ada. Mohon maaf, ini surat berapa ya, Bu Fadilah? Sorry, maaf. 210 ya? 210, benar Pak ya? Iya, Al-Baqarah 210. Al-Baqarah 210 ya, oke, saya cek. Iya, ini banyak terjemahannya loh Pak. Penafsirannya kan fi zulali minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Nah, wa qudiyal amr. Di situ wa qudiyal amr itu urusan. Amrun urusan, jadi pemerintah bisa urusan aturan, tetapi di tempat yang lain ada yang mengatakan mungkin ada terjemahan lain. Di situ ada dibilang naungan awan. Jadi di bawah awan-awan dalam kurung hari kiamat.
Nah, di sini banyak macam terjemahan. Nanti saya bisa screenshot kasih ke Pak Bombom. Nanti Pak Bombom bisa share ke Bu Sofiatul, boleh. Ada terjemahan lain ya. Terus Sofiatul katanya bikin Google Translate, Bu. Saya yang bikin oh terjemahan. alah. Biasa Bu, umat Terjemahannya takian Sofiatul apa-apa. bohong katanya. Ya, nanti saya kirim ke Pak Bombom ya. Kalau Bu Sofiatul punya nomor telepon, saya minta Pak Bombom boleh ya nanti ya. Nanti saya share arti yang lain dari ayat Al-Qur'an yang ini. Ada arti yang lain. Kalau sini kan tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab dari Allah. Azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Nah, dalam naungan awan itu sebelum dalam naungan awan ada lagi kata-kata pada hari kiamat di terjemahan yang lain. Ya. Betul. Kemudian Tapi sebenarnya kan mereka menanti-nantikan Allah dan para malaikatnya datang di hari kiamat dalam naungan awan. Betul. Iya, sebenarnya yang dinanti-nantikan itu Allah dan para malaikat dalam naungan awan-awan. Ya, padahal di Alkitab kita saya tadi tunjukkan Yesus mengatakan dialah sang anak manusia yang akan datang bersama para malaikatnya di dalam naungan awan-awan. Nah, sama. Nyaris sama kan? Kalau terjemahan langsung dari Google Translate, coba saya kasih nih Bu ya. Iya. Terus kan dikatakan Isa Al-Masih yang akan datang sebagai hakaman muksitan atau hakim yang adil. Itu Hakim yang dalam adil, Islam. Ya. Nah tadi Bapak Salim ini bertanya, siapa yang akan datang pada hari kiamat? Loh, ya, saya Yesus. memberikan logika menurut Al-Baqarah 210 di dalam Alkitab kita dan di dalam Quranmu mengatakan Isa Al-Masih. Dialah Allah itu sendiri yang akan datang bersama para malaikatnya dalam awan-awan. Ya. Amin. Ya, jadi Benar. ini sebenarnya ayat ini bersambungan dan yang Bu Sofiatul tadi. Nah, Bu Sofiatul salah paham, yang saya tanyakan di akhir zaman bukan di hari kiamat. Ya, Pak, akhir zaman sama hari kiamat sama aja, Pak. Pak, akhir zaman sama hari kiamat bedanya di mana ya, Pak ya? Umat kebingungan, Bu. Akhir zaman. Dia bertanya, apa yang ditanya juga dia nggak ngerti. Aduh, apa ini nih asli orang Malaysia apa bukan? Saya curiga nih, Pak. Akhir zaman sama hari kiamat beda katanya. Saya- Pak Salim coba baca ayat ini, Bukan, saya minta tolong akhir di-share zaman. sekali lagi. Bukan begini. Sekejap. Kalau kami dari Islam di akhir zaman itu artinya Isa akan turun, sebab dari 25 Nabi Isa yang belum Kayaknya bukan orang apa Malaysia. menurut nih. Kristen, bukan hari kiamat. Dan saya tanyakan di akhir zaman. Berarti Bagaimana tanggapan Kristen? akhir zaman itu menurut Muslim, akhir zaman tuh ada sebelum kiamat, gitu ya Pak Salim ya? Sebelum Isa, Dajjal, Yakub itu belum. Tadi katanya Isa datang di akhir zaman. Nah, di akhir zaman lah. Itu kalau kami Islam, kalau Enggak, Isa tadi sudah Bapak turun, bilang itu sudah sebelum tanda-tanda akhir Isa, zaman. Yakub dan segala macam datang. Tapi sekarang bilangnya pas datang dan mereka datang itu di akhir zaman. Yang benar yang mana, bingung saya. Isa kalau dari Islam di akhir zaman dia akan turun sebab memang dari 25 nabi Yang saya kami percaya, dia tanyakan satu-satunya begini Bapak, yang belum akhir mati. zaman itu kapan? Pas turunnya Isa, sebelum turunnya Isa, atau barengan sama kiamat, atau setelah? Dan kasih Isa dan berikan dulu, dalilnya. Kalau urutannya Bro. itu saya kurang paham, tapi Isa dulu. Ya bro. Makanya, bro, sebentar bro, supaya kamu menanya, tetapi kamu kurang paham. Kamu berikan dalil dong, supaya bisa. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, ngomong. Kamu sendiri gak paham. Bagaimana Anda bisa bertanya kalau Anda nggak paham gitu loh? Aku mau bicara dong, sebentar. Ya, silakan Aku mau Bu. bicara dong. Bukan, Silakan, Bu. Kasih dalil dong. Salah tangkap. Di dalam Al-Baqarah Salah 210 tangkap. tadi di dalam Al-Baqarah Ya, 210 tadi betul. dikatakan Satu-satunya Sebentar, juru sebentar, bicara satu-satu Kristen ini ngomong, yang sebentar. macam habis. Ya, lanjut Bu. Tadi
Dikatakan Al-Baqarah 210 segala urusan artinya hari penghakiman. Artinya segala urusan itu timbang-menimbang di padang mahsyar itu. Padahal di dalam hadis Bapak dikatakan Isa Al-Masih lah yang akan menjadi hakaman muksitan atau hakim yang adil. Ya, dan jelas dia akan datang bersama para malaikatnya di dalam awan-awan. Ya, makanya di dalam gini loh Pak, di dalam Quran Bapak dikatakan Allah sendiri yang akan menjadi hakim. Semua Pak, di dalam Quran Bapak menyatakan Allah akan menjadi hakimnya pada hari akhir zaman nanti atau pada hari penghakiman. Tetapi dikatakan yang turun nanti bukannya Allah tetapi Isa Al-Masih yang akan menjadi hakim yang adil. Ya, jadi kalau manusia nggak bisa Pak menjadi hakim yang adil, tidak berhak saya menjadi hakim yang adil atas Bapak. Ini hakim ini maksudnya untuk memasukkan orang ke neraka dan ke surga loh Pak. Ini hakim ini bukan memasukkan Bapak ke penjara loh. Isa Al-Masih itu turun untuk menghakimi, memasukkan orang ke neraka dan surga. Itu penghakiman, makanya dia membunuh yang namanya Dajjal. Dajjal ini iblis. Ya, jadi nggak sembarangan. Nah, kalau saya mempunyai kuasa untuk memasukkan orang ke neraka dan surga, jelas saya bukan sembarangan manusia, Pak, bukan manusia biasa. Nggak ada manusia biasa yang berhak menghakimi orang lain. Saya nggak bisa nanti saya menghakimi Bu Fadila, menghakimi Pak Bombom, Pak Ciler, nggak bisa, saya orang berdosa. Yang bisa menghakimi kita, memasukkan kita ke neraka dan surga hanyalah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus itu adalah Allah dalam rupa manusia di dalam iman Kristen. Makanya dia dikatakan Sang Firman yang menjadi manusia. 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan dia adalah Allah dalam rupa manusia. Makanya tadi dikatakan dia datang di dalam awan-awan. Artinya dia ilahi, bukan biasa ini. Yesus naik ke surga itu nggak ada loh Pak, nabi lain yang naik ke surga dalam awan-awan. Nggak ada Pak, nabi lainnya tuh mati. Tidak ada nabi yang naik ke surga selain Yesus. Balik lagi Bu Sofiatul, saya mau tanya beliau ini, ya. Tadi Bapak katakan akhir zaman dan hari kiamat berbeda. Nah, akhir zaman itu apakah setelah Isa turun, sebelum Isa turun, atau berbarengan? Isa turun hari kiamat, hari akhir zaman, ataukah akhir zaman itu sama dengan hari kiamat? Silakan Pak. Isa dulu. Sebab kalau dari Islam, Isa ada dua versi, ada yang sampai berketurunan, ada yang sampai 40 tahun enggak, 70 tahun. Dalilnya di mana? Kalau memang Isa duluan yang turun baru akhir zaman. Itu awayan cek lah saya. Loh, kok saya kan sudah nggak saya kalau kan kami dari Islam yang saya dengar dari ulama macam itu dia punya urutan. Oke, sekarang begini, Pak Bombom, maaf, tadi si Bapak ini tadi sudah baca itu tadi nggak? Sudah baca ayatnya tadi nggak? Belum. Enggak. Ya, silakan Pak, dibaca Pak. Pak Ciler. Bukan itu poinnya, baca Al-Quran saya tahu lah, itu yang saya tanyakan. Dari Kristen apa pendapatnya? Kalau dari Islam Nabi Isa akan turun. Ini siapa namanya nih Pak? Mati. Ini siapa kamu namanya tadi? Nabi. 25 Pak Bombom, Nabi. ini orang namanya siapa Pak Bombom? Pak Salim. Silakan Ini Pak Salim baca. Ini bukan orang Biar Malaysia. Pak Salim dapat 25 pahala. Nabi. Sabar. 25 Nabi. Dia yang paling banyak mujizat. Ya, logatnya orang Indonesia. Tidak perlu nama siapa kita dengar apa yang disampaikan. Kalau berkenan dibuat. Ini orang Indonesia, ini bukan orang Malaysia. Dia tipu kita. Ya, coba Bapak baca dulu. Pak Bombom masih share screen aja, biar beliau baca, kan beliau berpahala kalau baca. Indonesia, Malaysia. Kamu orang Indonesia ya, kamu logatnya bukan Malaysia loh. Suruh baca dulu aja Pak. Nah, baca Pak, kan berpahala Bapak baca. Ketahuan nih. Udah Pak Lobo, saya juga tahu. Itu bukan poinnya Malaysia kah, Indonesia kah? Ya, makanya poinnya Bapak baca Al-Quran ini. Ketangkap bahasa lu. Ayat 210. Memang tukang tipu lo orang semua nih. Pak Ibnu tolong bantu baca Pak Ibnu. Pak Ibnu tolong baca ini, bantu teman ini. Teman Salim Lim, Pak Ibnu. Halo, iya, halo. Assalamualaikum Pak Salim. Ya, Pak Ibnu. Apa ini Muslim kah?
Halo? Muslim gak ini? Bagi salam. Ibnu Muslim, Pak. Muslim. Oh, salam lah. Kalau bukan Ya. Muslim saya tak jawab. Gimana, Pak? Kalau Pak Mau Ibnu dibaca ini, pasti Pak. bagus bacanya. Ya, Pak Ibnu tolong sudah bantu, pernah saya bantu, dengar bantu Salim. bacanya. Tolong bantu Pak Ibnu. Pak Hal Ibnu. yanzuruna illa an yahyul ayo. Ayyatiyahumullahu. Saya Belum, takut Pak baca. Maya, itu jadi Bacaan sama tasdid. tersangka Muhammad Kece. Duh, nggak apa-apa, Pak. Kalau mau Aduh, salah ya dulu. orang lucu beneran. Kalau mau biar dulu, jangan. Ya. Pak Ibnu, silakan saudara baca. Kalau baca, habis itu Ibu Fazia ya. Fadila. Oke. Ya, Ibnu. Pak Salim saya baca dulu, Pak ya. Boleh, Pak? Ya, silakan Pak. Silakan, Bantu, Pak. silakan. Ya, bantu Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikati wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Kalau Pak Ibnu Artinya- saya percaya bagus. Artinya ya Pak ya, artinya nih tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara dalam kurung mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Nggak ada kata azab ya Pak ya? Pak Ibnu ada Kalau kata di azab nggak ada? Oke, sebentar Bu Fadila. Kalau di tafsir dalam Quran di sini tidak ada azab. Jadi yang di dalam Ya. kurung itu, ini saya ulangnya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu dalam kurung pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat dalam Ya. kurung untuk melakukan perhitungan dalam kurung. Ya. Sedangkan perkara mereka dalam kurung perkara telah diputuskan. Titik kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Gitu, Bu. Ya. Berarti sama ayat Timotius tadi, Sama. Pak. Sama itu berarti. Jadi yang turun dalam naungan awan-awan itu adalah sang anak manusia kan itu di Timotius. Sama. Iya. Kalau begitu. Pak Ibnu saya koreksi dikit ya Pak ya, boleh ya? Boleh, Bu. Kalau sama Pak Ibnu nih enak ngomongnya. Jadi Saya di sini Pak, mau nyarutang Bu sebenarnya Bu, nyarutang ke Pak Bombong. Iya, Pak. oh, alah. Pak, oke. Mungkin saya sedikit koreksi sedikit aja sih dalam hal mungkin tajwidnya sedikit ya. Hal yanzuruna illa itu kan ada alif ketemu alif berarti panjang berapa harokat ya. Ayyatiyahumullahu fi zulalim dengung ya. Dulalim banyak betul-betul. Ya, minal ghamami wa malaikatu ya. Lamnya ketemu hamzah lagi itu berapa harokat? Wa qudiyal amr. Oke, good. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya, cuman koreksi sedikit aja, Pak. Tapi Oke. benar yang Bapak katakan. Nah, makanya saya bilang tadi ada perbedaan beberapa terjemahan Pak Bom. Yang punya saya itu ada terjemahan yang tidak ada kata azab sama seperti yang dibacakan Pak Ibnu tadi. Betul. Nah, yang dibacakan tadi ada lagi yang pakai kata azab. Nah, itu dia yang memang membingungkan umat sebenarnya. Oke, boleh saya jawab, Bu? Ya, silakan. Jadi gini Bu, yang saya tangkap ya, saya kan setidaknya pernah lah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas artinya, walaupun itu sudah lama ya, waktu masih muda lah, waktu masih SMA atau apa ya lupa saya. Jadi memang dalam kurung itu memang saya pikir dalam kurung ataupun tidak, saya pikir bagi saya belum sorry ya, kadang itu jadi debatable nanti. Kalau bagi saya pribadi tidak masalah. Anda memaknai dalam kurung ataupun tidak, bagi saya tidak masalah. Cuman terkadang kalau dalam kurung itu tidak ditampilkan, itu sekarang si pembaca ini kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang dia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, Bu. Kan jadi itu menjadikan memakan waktu yang cukup lama kan. Kalau pengen mengartikan Al-Quran kita harus belajar bahasa Arab dulu, misalkan setahun atau 2 tahun gitu kan. Saya pikir cukup, makanya kan kemudian para penafsir Al-Quran itu untuk memahamkan surat ayat ini itu dikasih tanda kurung gitu, Bu. Itu pertama. Ya. Kedua gini sih, Bu,
saya selalu mengatakan begini, memang begitulah karakteristik bahasa Arab. Jadi memang makanya kalau kita pernah dengar ceramahnya Leslie Hazelton gitu kan, memang bahasa Arab ini memang lebih cenderung untuk lebih didengungkan Bu, atau dilafazkan ketimbang untuk di apa ya nyebutnya, dipahami atau di apa, dia lebih cenderung untuk dilafazkan. Sebentar. Karena gini Bu, karena contoh Bu ya, kayak Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ya, itu kalau bahasa Arab cuma sekitar 23 atau 30 kata Arab gitu kan. Cuma ketika diartikan ke bahasa Indonesia itu harus ada 65 kata kalau nggak salah. Tapi ketika Anda menambahkannya semakin banyak, malah artinya malah menjadi deviasinya terlalu jauh Bu. Jadi memang harus untuk mengartikannya harus benar-benar kata-kata yang tepat sih, seperti itu Bu. Nah, oke. Nah, itulah sebenarnya Pak yang menjadi kebingungan. Karena penambahan eksegesa ya namanya Pak Bom ya, penambahan. Eksegese ya, saya lupa istilahnya itu ya. Betul. Ya, itu penambahan itu terkadang membuat orang bingung ya. Makanya kebanyakan, maaf ya Pak Ibno ya, orang Islam itu mengaji cuman tahu membaca, bahkan banyak yang tidak bisa membaca. Pada akhirnya umat pun bingung melakukan ibadah ataupun melakukan sesuatu atau mengerti akan sesuatu di dalam sebuah dalil Al-Qur'an kah itu atau Al-Hadis ya. Nah, karena kadang penambahan ini bahkan beberapa kayak tadi kan Pak Ibno sama terjemahan Al-Qur'an yang saya bacakan, yang saya punya juga mengatakan tidak ada kata azab. Nah, sedangkan yang lain ada kata azab. Jadi penambahan ini gini loh. Jadi yang cuman mengerti bahasa Arab. Saya dulu kan Fakultas Adab jurusan Sastra Arab Pak Ibno ya, dulu di UIN ya, di IAIN ya. Okay. Jadi penambahan ini ya harusnya, makanya itu saya bilang iman itu tidak cukup kita membaca saja. Akan tetapi kita harus mengerti terus dilakukan. Kalau kita tidak mengerti, terus kita mau melakukan apa? Kalau dalam Islam namanya kan taklid buta. Makanya saya selalu bilang pentingnya belajar ya, pentingnya kayak Islam pentingnya belajar bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab itu sastranya itu sangat tinggi, saya akui ya. Jadi dia banyak kata-kata itu yang lepas kadang-kadang dari arti tekstualnya. Tapi bukan berarti kita terus harus menambahkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dengan sembarangan gitu loh Pak. Akhirnya ini membuat umat tuh bingung. Nggak usah ini ya, nggak usah jauh-jauh masalah sholat. Ada yang angkat tangan, kemudian subuh aja ada yang pakai kunut, ada yang tidak, kan begitu. Taraweh ada yang 23, ada yang 11, kan begitu. Nah, perbedaan ini terkadang tuh membuat umat bingung. Wah, sana bid'ah. Oh, situ bid'ah. Nah, jadi begitu, hal-hal begitu tuh membuat kadang-kadang kan umat jadi bingung. Karena apa? Penambahan atau pengurangan dalam hal memahami dalil untuk melaksanakan sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari atau untuk kita itu beriman kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kitab kita, ujuk-ujuk kita beriman sama kayak orang beli kucing dalam karung. Nah, ya? Itu Pak Salim Lim itu beli kucing dalam karung. Jadi adakah baiknya ini opini saya ya, adakah baiknya kita itu mengerti dulu. Sebentar Pak Salim, abis ini saya mau out dulu ya karena harus doa malam. Ya, harus mengerti dulu. Kalau kita tidak mengerti, kita jadi umat kebingungan. Itu opini saya ya. Oke, Pak Bom, teman-teman, Bu Sofiatul, terima kasih ya. Boleh saya jawab atau? Syukran. Ya, afwan Bu, semangat terus ya Bu ya. Boleh saya komentar? Oke, kita iklan. Sebentar. Makasih. Kita iklan. Fadila. Iya. Barakallah ya Pak Ibno ya. Iya, boleh. Ya Pak Bom, teman-teman saya keluar dulu, saya harus doa malam. Mas Salim, ini ada iklan dari Pak Cica Kiler nih iklannya.
Iklan ya. Atau yang ini Pak? Bu Fadilah. Oh, nanti dulu tuh Pak. Nanti Pak. Yang ini? Nanti Pak. Nanti. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah. Kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam. Mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Apa yang tahan? Nggak tahan aja bininya 4.